Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu buat kita semua. Yang tentu sama-sama kita hormati hadir pada kesempatan yang baik ini Pak Direktur Penyidikan, Pak Direktur Penuntutan, Pak Direktur UHEKSI, Upaya Hukum dan Eksaminasi, Pak Kasubdit Penuntutan, Pak Kasubdit Penyidikan, Pak Kasubdit Humetmas, dan dari Kejari Jakarta Pusat, serta rekan-rekan media yang sangat-sangat kami hormati. Tentu yang pertama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Sang Ilahi karena kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan preskon ya pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah bersedia hadir sesuai dengan undangan kami dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, dapat kami sampaikan sebagai pengantar, nanti ada dua hal penting yang kegiatan kita pada siang hari ini, masing-masing Pak Direktur Penuntutan dan Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikannya nanti. Yang pertama, bahwa untuk kesekian kali kita melakukan rilis ya, press conference terkait dengan penyitaan uang ya dalam jumlah yang sangat besar, dan barangkali hari ini merupakan preskon terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya ini yang paling besar ya. Nanti akan disampaikan secara substansi oleh Pak Direktur Penuntutan. Rekan-rekan sekalian, bahwa rilis kita sampaikan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Yang patut kita garis bawahi bahwa tentu ini merupakan upaya dari Kejaksaan Agung melalui jajaran Jampitsus, di mana uang yang ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan. Ya. Oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud. Dan pada kesempatan ini tentu kami memaknai bahwa ini bentuk kesadaran yang diberikan oleh korporasi dan bentuk kerjasama, karena ada kesadaran untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu. Dan tentu kami juga mengapresiasi dan menghormati serta menghargai atas apa yang menjadi sikap dari korporasi dimaksud. Dan kita harapkan tentu dengan upaya-upaya pengembalian ini juga akan menjadi contoh bagi korporasi yang lain atau bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berperkara, bahwa sebagaimana kami maksudkan, upaya-upaya penegakan hukum yang represif harus sebanding, linear, sejalan dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam rangka pemulihan keuangan negara. Oleh karenanya, apa yang kita lihat pada siang hari ini merupakan bagian yang sangat integral untuk itu. Dan yang terakhir, sebelum Pak Direktur Penuntutan dan Direktur Penyidikan menyampaikan sesi substansinya, saya juga mau menyampaikan, karena perkara ini menyangkut masalah persawitan kita, tentu kita juga memaknai bahwa dengan penanganan perkara ini dan upaya pengembalian ini tentu akan berlinear juga dengan bagaimana industri sawit kita terus bisa berkembang dan baik, karena menyangkut masalah ketahanan pangan nasional, masalah kedaulatan hukum. Oleh karenanya kita akan terus mendorong bagaimana perbaikan tata kelola terhadap industri-industri persawitan yang sekarang sedang berjalan. Apa yang sudah menjadi atensi pemerintah terkait hal ini, saya kira kita semua patut memberi dukungan. Siapa saja patut memberi dukungan dalam rangka bagaimana keberlangsungan terkait dengan rantai pangan yang terus harus diwujudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang menjadi stresi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media, dan saat ini kami persilakan kepada Pak Direktur Penuntutan untuk menyampaikan rilis substansinya. Kami silakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum serta jajarannya, Pak Direktur Penyidikan, Pak Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi, rekan-rekan para awak media. Jadi pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama saya sendiri, nanti yang kedua Pak Direktur Penyidikan. Kemudian yang akan kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Kelima terdakwa tersebut adalah yang pertama PT Multimas Nabati Asahan, 2 PT Multi Nabati Sulawesi, 3 PT Sinar Alam Permai, 4 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan 5 adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kelima terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara, seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Dengan perincian tadi saya sebutkan, yang pertama PT Multimas Nabati Asahan sebesar 3 triliun 997 miliar 42 juta 917.832 rupiah 42 sen. PT Multi Nabati Sulawesi sebesar 39 miliar 756 juta 429.964 rupiah 94 sen. Kemudian yang ketiga PT Sinar Alam Permai sebesar 483 miliar 961 juta 45.417 rupiah 33 sen. Yang keempat PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar 57 miliar 303 juta 38.077 rupiah 64 sen. Dan yang kelima Wilmar Nabati Indonesia sebesar 7 triliun 302 miliar 288 juta
Rp371.326,78. Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan, total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11.351.802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain di RPR Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi yang sebelumnya sudah kita ajukan, yaitu memasukkan uang yang telah kami sita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait uang tersebut, supaya dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, yang kita lihat sekarang ini di sekeliling kita ini ada uang, ini total semuanya nilainya 2 triliun. Uang ini merupakan bagian dari uang yang tadi kita sebutkan 11 triliun 881.802.619 rupiah. Jadi kenapa tidak kita rilis secara bersama senilai jumlah tersebut? Ini karena faktor tempat dan faktor keamanan tentunya, sehingga kami berpikir jumlah ini cukup untuk mewakili jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Demikian rilis kami siang ini. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Kapus Penkum. Ya baik, terima kasih untuk Pak Direktur Penuntutan. Jadi harapan kami rekan-rekan media mungkin bisa lebih lama mengamati dulu uang-uang yang sebanyak ini ya. Kemudian kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan substansi lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta jajaran yang hadir siang ini. Kemudian Pak Direktur UHLB dan EE, Pak Direktur Penuntutan yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman media, dan yang terakhir yang sangat saya hormati teman-teman media yang siang ini hadir untuk meliput kegiatan yang secara rutin atau berkala dilakukan oleh Pak Kapus Penkum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada siang ini saya ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan suap, yaitu setelah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 dinyatakan onslah, di mana perkara ini adalah yang pertama terkait dengan suap dengan tersangka sebanyak